Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memperagakan kisah Rasul Paulus dan Silas ketika berada di dalam penjara. Terdapat di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-40. Inti dari pembahasan kami atau dari peranan kami ini terdapat di ayatnya yang ke-25, di mana kita diajarkan meskipun dalam situasi yang begitu suram, namun kita jangan lepas dari kuasa doa dan puji-pujian kepada Tuhan Yesus kita. Inilah kisah drama singkat dari Rasul Paulus, Silas, dan kepala penjara. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka." Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menggoyahkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Dan melihat Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jangan celakakan dirimu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada Kepala penjara itu menyuruh di membawa rumahnya. suluh, lalu Pada jam berlari itu masuk juga dan kepala dengan penjara gemetar itu membawa mereka dan membasuh bilur Paulus dan mereka. Silas. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, kalian dilepas. Demikianlah hasil drama singkat kami dari kisah perjalanan misi Paulus. Poin pertama yang kita dapat ambil ialah tetap mengandalkan Tuhan dengan cara berdoa dan memuji Tuhan dalam keadaan atau situasi yang sulit apapun. Kedua, bahwa jadikanlah sebuah peluang ketika kita mengalami situasi atau keadaan yang kurang baik sebagai pembawa berkat bagi orang-orang lain untuk memberitakan kabar Kristus. Seperti Paulus, ketika ia di penjara, ia tidak akan pernah takut atau mundur, tetapi dia menjadikan sebuah peluang untuk memberitakan kabar Kristus kepada para pejabat-pejabat penjara dan pembesar-pembesar kota, sehingga mereka dapat dibaptis. Demikianlah kita sebagai orang percaya. Kita adalah pembawa berkat bagi semua orang.
dengan menghadapi situasi-situasi yang sulit adalah peluang bagi kita. Terima kasih.